Sebelum membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Meliana Simatupang, mahasiswi semester 5 dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep follow the money dan pemberantasan pencucian uang secara global. Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi pendekatan anti pencucian uang, yang artinya yaitu mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Apa saja manfaat pendekatan follow the money? Yang pertama, jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil. Yang kedua, dapat dilakukan dengan diam-diam sehingga lebih mudah dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan. Yang ketiga, pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana. Yang keempat, adanya insentif pengecualian ketentuan rahasia bank dan ketentuan kerahasiaan lainnya. Peran dan tanggung jawab Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang memberikan kontribusi yang real dalam kancah tata pergaulan internasional. Tindak pidana ini merupakan persoalan dan perhatian warga dunia. Untuk itu, berbagai organisasi internasional dan regional telah dibentuk untuk memeranginya. PPATK turut serta dalam pemberantasan pencucian uang di Indonesia. PPATK menerima beberapa laporan dari pihak pelapor, yaitu transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transfer dana internasional dari penyedia jasa keuangan, serta transaksi senilai 500 juta atau lebih dari penyedia barang dan atau jasa. Dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPATK juga menerima laporan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran senilai 100 juta rupiah atau lebih, baik yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia. Semua laporan di atas menjadi sumber utama PPATK dalam melakukan analisis dan pemeriksaan. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana asal, PPATK meneruskannya kepada penyidik yang berwenang dalam bentuk laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan. Keseluruhan laporan dari pihak pelapor di atas bersifat rahasia, sedangkan LHH dan LHP sebagai informasi intelijen yang wajib dirahasiakan juga. Instrumen Global Pemberantasan Pencucian Uang disebut sebagai Financial Action Task Force atau FATF merupakan organisasi antar pemerintah terdepan dalam membuat kebijakan pemberantasan pencucian uang. FATF menetapkan standar internasional dan merekomendasikan praktik terbaik. FATF juga merupakan intergovernmental body sekaligus suatu policy making body terdiri dari para pakar di bidang hukum, keuangan, dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan perundang-undangan. 3 fungsi utama FATF. 1. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan money laundering. 2. Melakukan kajian mengenai money laundering trends, techniques, dan countermeasure. 3. Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.